Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi, bisa melanjutkan tafaqquh fid din, fa inna khairal majlis majlisut tafaqquh, fa inna khairaz zadul ilmi. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur malam hari ini bisa bermajlis di masjid kita yang mulia yang tercinta ini, melanjutkan bab fikih kita. Salawat dan salam senantiasa kita hatur curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, tabi'in, dan semoga kaum muslimin yang senantiasa berjuang mendakwahkan, mengajarkan, mempelajari, menghidupkan syiar-syiar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bagian yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu sehat sedoyo ini? Masyaallah. Musim hujan Bapak Ibu, siap-siap mantol. Nggih, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab al-hawalah awil hiwalah. Jadi bab al-hawalah awil hiwalah ini sudah sering terjadi di masyarakat kita yang disebut dengan peralihan hutang, Pak. Jadi peralihan hutang itu maksudnya peralihan untuk atau cara pembayaran hutang. Cara pembayaran hutang yang dialihkan kepada orang lain yang sama-sama memiliki hutang. Nah, terkadang dalam hal ini, dalam permasalahan ini, yang perlu kita cermati bersama adalah terkait dengan yadul amanah dan juga terdapat ittifaqiyah. Yadul amanah berarti harus bisa dipercaya Bapak Ibu. Kemudian ittifaqiyah fil qadar was sifa wal jins, tentang kadar, sifat, jenisnya harus sama. Nah, yang terjadi di masyarakat itu Bapak Ibu, yang pertama tidak terjadi amanah, sehingga ketika diamanahkan untuk membayarkan tidak kunjung dibayar, atau ketika diminta untuk membayarkan tidak tuntas membayarnya kalaupun sudah dibayarkan. Kemudian yang kedua, jenisnya, sifat atau kadar hutangnya tidak sama Bapak Ibu. Ini juga bermasalah. Nah, sedangkan syariat mengajarkan kepada kita bahwa jenis hutang, sifat atau kadar hutang itu harus sama. Nah, sehingga ketika tidak sama ini tidak diperbolehkan secara syariat. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita ingin memindah alihkan hutang ini bisa sah dan sesuai dengan syariat? Baik, kita akan baca dulu Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan mulai dulu dari pengertian hawalah atau hiwalah. Qala musannif rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Yang pertama al-hawalah bi fathil ha. Jadi ada yang memanai ini Bapak Ibu, ada yang membaca hawalah, ada yang membaca hiwalah. Bahkan ada yang membaca huwalah bil dhammah. Jadi ini sebenarnya bermakna sama, artinya sama. Ya, dari hawalah, hiwalah, huwalah artinya sama, yaitu peralihan, naql, terjadinya perpindahan atau peralihan. Wa huqiya kasruha, dan sebagian dikisahkan atau sebagian disebutkan dengan mengkasrkan atau mengkasrohkan haknya sehingga menjadi hiwalah. Wa hiya lugatan at-tahawulu, jadi secara bahasa artinya pindah atau berpindahnya sesuatu. Tahawulu syai' min al-syakhs ila syakhsin akhar, dari seseorang menuju orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan tahawul adalah al-intiqal, perpindahan. Sedangkan yang syar'an secara syarak adalah naqlul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi. Naqlu, memindahkan, haqqi, memindahkan hak, min dhimmati, dari dhimmah muhil,
Muhil itu orang yang memindah hutang, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami jelaskan satu persatu ya. Jadi memindahkan hutang, memindahkan hak atau tanggungan hutang dari muhil, orang yang memindah hutang, ila zimmati muhal alaihi, kepada muhal alaihi, atau orang yang menerima tanggungan peralihan hutang. Jadi artinya bahwa perpindahan hak yang harus dibayarkan oleh muhil dipindah kepada muhal alaihi. Intinya adalah adanya dua orang ini adalah orang yang berhutang, baik si muhil maupun si muhal alaihi. Iya, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Ini muhil, muhal, apalagi Pak ini ya. Jadi si muhil ini adalah orang yang berhutang kepada muhal, kemudian si muhal alaihi ini orang yang berhutang kepada muhil. Ceritanya begitu Pak. Jadi ada tiga jenis orang, ada tiga orang Pak. Jadi ada tiga orang yang melakukan transaksi baik. Nah ini Pak, jadi rukunnya ada ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ini bisa dijadikan satu. Yang pertama, siapa itu muhtal dan muhal? Adalah orang yang mempunyai hak berupa hutang yang menjadi tanggungan muhil. Jadi contoh kasus nanti ada Pak contohnya. Jadi muhtal ini adalah orang yang mempunyai hak berupa hutang yang menjadi tanggungan muhil. Artinya si muhtal atau muhal ini sama saja Pak, muhtal maupun muhal ini orang yang memiliki harta atau sahibul mal yang memberikan pihutang kepada si muhil, ya, kepada si muhil. Kemudian muhil adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang kepada muhtal, ya kan? Jadi si muhil ini adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang kepada muhtal. Berarti muhtal ini memberikan piutang kepada si muhil. Kemudian orang yang ketiga Pak, namanya adalah muhal alaihi. Muhal alaihi ini adalah orang yang berhutang kepada muhil, sehingga orang yang pembayaran hutangnya dipindah alihkan dari pembayaran kepada muhil menuju pembayaran kepada muhtal. Jadi si muhal alaihi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang yang berhutang kepada muhil dan muhil meminta, ya, karena muhil ini berhutang juga kepada muhtal gitu loh Pak. Jadi muhil berhutang kepada muhtal, kemudian muhal alaihi berhutang kepada muhil. Nah, kemudian apa? Muhil meminta si muhal alaihi untuk membayarkan utangnya kepada si muhtal atas utang muhil. Gitu Pak ceritanya. Jadi ada tiga orang yang sedang bertransaksi. Kemudian syarat yang keempat, hutang yang dimiliki muhil kepada muhtal. Jadi muhil harus memiliki hutang kepada muhal. Kemudian hutang yang dimiliki muhal alaihi kepada muhil, hutang yang dimiliki muhal alaihi kepada muhil. Kemudian adanya ijab dan qabul. Prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Ini dia. Nah, jadi gini. Jadi di sini ada si muhal atau muhtal tadi Pak. Jadi muhtal ini adalah orang yang memiliki harta, atau boleh ini disebut dengan LKS ya Bapak Ibu. LKS itu lembaga keuangan syariah atau sahibul mal. Ya, kemudian si muhil ini, taruhlah ini namanya adalah siapa ya? Namanya adalah Baitul Mal, ya, atau namanya adalah Abdurrahman. Ya, Baitul Mal Abdurrahman. Kemudian si muhil Pak, ini muhil ini namanya misalkan di sini adalah Joni. Ya, muhil. Ini berarti Joni ini berhutang kepada si, kan berhutang gitu Pak ya. Jadi si muhil ini berhutang kepada siapa? Muhal, atau yang disebut dengan BMT Abdurrahman tadi. Kemudian si muhal alaihi ini, si muhal alaihi ini kan pakai jilbab nih, berarti ibu siapa yang namanya ya? Ibu Aminah. Ada enggak orangnya? Jangan-jangan ada. Ya, Ibu Aminah ini berhutang kepada Joni gitu Pak. Jadi si Joni berhutang kepada Abdurrahman, Ibu Aminah berhutang kepada si Joni gitu Pak ceritanya. Kemudian si muhil ini kan harusnya membayarkan hutang kepada si Abdurrahman gitu Pak ya, kalau mau urut lah ya. Kemudian si Ibu Aminah membayar hutang harusnya kepada si muhil. Tapi karena ada bab hawalah ini, si muhil
Mungkin Pak ini terjadi kendala untuk melunasi hutangnya kepada si Abdurrahman. Misalkan karena bangkrut, misalkan karena nggak ada duit, misalkan duitnya digunakan untuk keperluan lain, sehingga Muhil tidak sanggup untuk membayarkan kepada si Muhal atau Abdurrahman ini. Maka Muhil ini punya piutang yang jumlahnya sama sebagaimana si Muhil atau si Joni ini berhutang kepada Abdurrahman. Contoh, misalkan si Joni berhutang kepada Abdurrahman 100 juta, kemudian si Ibu Aminah berhutang kepada Joni 100 juta juga, gitu Pak ya. Nah, hutang dipindahkan dari Muhil kepada Muhal alaihi. Hutang dipindahkan dari Joni kepada Bu Aminah, sehingga Muhal alaihi lah, sehingga Bu Aminah lah membayar hutang kepada Abdurrahman. Sedangkan Muhil lepas dari beban hutang, Joni lepas dari beban hutang. Makanya di sini Bapak Ibu, syaratnya hutangnya harus sama nominalnya, Pak. Makanya nanti disebutkan dalam kitabnya bahwa untuk supaya Muhil ini atau Joni ini bisa merintahkan Ibu Aminah bisa membayarkan hutangnya kepada Abdurrahman, syaratnya harus memiliki hutang yang sama. Baik itu kadarnya, jenisnya, sifatnya. Kalau kail jadi kail, kalau wazan jadi wazankan. Jadi berapa totalnya harus sama, Pak. Kalau beda nggak bisa. Lah yang terjadi di masyarakat perselisihannya di sini, Pak. Tidak terjadinya amanah pada Ibu Aminah misalkan. Jadi sudah diperintahkan si Muhil, dan Muhil sudah memberitahu kepada si Abdurrahman bahwa hutang saya kepadamu akan dibayarkan oleh Ibu Aminah. Ibu Aminah sudah tanda tangan di atas materai, sudah ada saksi misalkan gitu Bapak Ibu ya. Atau bahkan mereka bertiga sudah bertemu dan sudah menyetujuinya. Tapi ternyata terjadi di sini, Pak, tidak amanah. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah tidak sejenis. Contoh yang di sini, ini hutang ke sini 500 atau 50 juta, di sini ke sini, ya ini ke sini hutangnya padahal 100 juta. Gitu, Pak. Berarti kan harusnya masih sisa. Ini juga tidak diperbolehkan, padahal masih sisa, apalagi kurang. Kurang itu maksudnya apa? Ini utang ke sini 100 juta dan ini utang ke sini 50 juta, apalagi. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, lebih baik gitu Pak ya, lebih baik si Joni tidak usah nyuruh Ibu Aminah, tapi si Joni minta saja uang ke Ibu Aminah, diminta uangnya, kemudian baru dibayarkan ke Muhal alaihi. Kasus berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk kitab. Jadi ini juga bisa terjadi, misalkan ada seseorang yang berhutang, contoh Pak ya, misalkan ada si fulan berhutang kepada LKS, Lembaga Keuangan Syariah, atau kepada bank, atau BMT juga sama Pak. Kemudian setelah itu, atau bukan kepada hutang kepada bank Pak ya, misalkan kepada siapa ini, Joni berhutang kepada Ibu Aminah misalkan. Kemudian Joni ini minta kepada Abdurrahman, banknya Pak, minta kepada bank untuk membayarkan hutangnya. Nah itu juga masalah Pak itu. Kenapa masalah di sini Bapak Ibu sekalian? Karena bisa jadi yang terjadi bukan diberikan kepada si Ibu Aminah, bisa jadi misalkan tidak diberikannya, sehingga terjadinya sengketa antara siapa Pak? Antara Ibu Aminah dengan bank. Misalkan contoh ya, bahwa si Joni sudah bilang ke bank, sudah bilang ke Abdurrahman, tolong bayarkan utang saya ya kepada Ibu Aminah 100 juta. Kemudian bank itu hanya membayarkan 50 juta, hanya membayarkan 50 juta tanpa sepengetahuan Joni. Itu terjadi Pak. Jadi lembaga keuangan yang tidak membayarkan sesuai dengan apa yang disyaratkan atau yang diinginkan oleh si Muhil atau si Joni, itu juga terjadi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi itu masalah yang sering terjadi di lapangan. Berhenti. Bisa lanjut Mas. Next. Nah, kemudian bagaimana syaratnya Bapak Ibu sekalian? Wa syaraitul hiwalah arba'atu asya', dan syaratnya ini Pak, yang pertama, ahaduha ridul muhil wa huwa man alaihi dain. Ridho muhil. Yang pertama, kerelaan si Muhil, si Joni tadi Pak. Joni harus rela. Jadi kalau nggak rela ya nggak bisa ini Pak. Jadi artinya orang yang akan memindahkan itu yang pertama memang dia mau, memang dia berkehendak.
Ya, muhil adalah orang yang mempunyai tanggungan. Wa huwa man alaihi dain, orang yang mempunyai tanggungan hutang. Gitu Pak ya. Jadi Joni berhutang kepada Abdurrahman tadi sudah. Lan muhal alaihi, tidak, bukan muhal alaihi. Jadi muhal alaihi tadi Ibu Aminah tadi Pak. Jadi Ibu Aminah tidak disyaratkan kerelaannya. Kenapa seperti itu? Karena muhil ini sifatnya adalah orang yang berikan piutang kepada Ibu Aminah. Jadi otomatis posisinya kuat Pak. Ibu Aminah, tolong ya segera bayar utang saya, tapi tidak kepada saya Pak, tapi kepada si Abdurrahman. Nah gitu Pak. Jadi bukan muhal alaihi karena sesungguhnya tidak disyaratkan ada kerelaan darinya menurut pendapat ashah, liqaulil ashah gitu Pak. Jadi pendapat yang paling kuat. Wala tasil hawala ala man la daina alaihi, dan tidak sah hawala pada orang yang tidak memiliki hutang. Contoh misalkan Pak ya. Contoh begini. Tadi kan kasus kita kepada bank Pak ya. Bank itu yang pertama dia statusnya berhutang, bukan memberikan piutang. Contoh begini. Misalkan si Joni tadi, ya, misalkan si Joni tadi kan di sini Pak. Itu nggak bisa. Untuk balik gimana Mas? Oh iya. Balik dikit Mas. Nah ini dia. Misalkan di sini Pak. Jadi si Joni ini ya kan berhutang kepada Abdurrahman Pak. Nah kemudian si Ibu Aminah ini tidak memiliki hutang kepada Joni. Kemudian si Joni minta Ibu Aminah untuk membayarkan hutangnya kepada Abdurrahman. Dalam arti ini tadi sebagai lembaga keuangan syariah tadi Pak. Maka itu juga tidak boleh Pak. Jadi syaratnya supaya Ibu Aminah ini bisa membayarkan hutangnya si Joni kepada Abdurrahman, beliau ini harus memiliki hutang dulu kepada Joni. Gitu Pak. Makanya masuk kepada syarat yang kedua ini. Gitu Pak. Jadi hawalah tidak sah pada orang yang tidak memiliki hutang. Jadi kalau misalkan dipindahkan pada orang yang tidak punya hutang, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, qabulul muhtal wa huwa mustahiqud dain 'alal muhil. Penerimaan dari muhtal. Jadi muhtalnya mau. Siapa itu Pak muhtal? Ya ini tadi. Ya si Abdurrahmannya mau. Ya, karena kalau Abdurrahmannya nggak mau ya nggak bisa Pak. Jadi Abdurrahman harus mau menerima bahwa hutangnya ini akan dibayarkan oleh Ibu Aminah. Kalau misalkan Abdurrahman bilang, wah enggak, saya nggak mau, nggak bisa saya. Nanti jangan-jangan malah nggak kebayar. Ya sudah berarti Pak di sini penerimaan dari pihak muhtal gagal. Berarti syarat yang kedua tidak bisa diberlangsungkan. Ya. Kemudian berikutnya Pak, muhtal adalah, nah ini dia. Baru kemudian muhtal itu siapa? Wa huwa mustahiqud dain 'alal muhil. Muhtal adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran hutang yang menjadi tanggungan muhil atau menjadi tanggungan si Joni. Jadi muhtal ini aslinya bukan menerima hak penerimaan pembayaran hutang dari Ibu Aminah, bukan. Harusnya dari Joni. Tapi karena Joni memindahkan pembayarannya kepada Ibu Aminah. Kemudian yang ketiga, kaunul haq al-muhal bihi mustaqirran fi dhimmah. Keberadaan hutang yang dialihkan, yang ditahwil tadi Pak, yang dipindahkan dari si Joni kepada Ibu Aminah sudah berstatus thiqah atau sudah berstatus mustaqirrah atau menetap pada tanggungan si Joni. Kalau demikian maka yang dipertimbangkan dalam hutang akad hawalah adalah harus sudah lazim menetap atau hendak lazim. Maka di sini menyebutkan Pak bahwa wat taqyid, taqyid itu berarti di sini ada kalimat taqyid, berarti ada pertimbangan. Apa itu Pak? Bil istiqrar. Istiqrar itu penetapan, menetapnya muwafiq lima qala Rafi'i, lakin Nawawi istadraqa alaihi fi raudhah wa hina idin fal mu'tabar fi din hawala ayakuna laziman. Maka yang dipertimbangkan dalam hutang hawala ini adalah harus sudah lazim. Artinya utang yang sudah menetap. Kalau misalkan belum menetap maka nggak bisa Pak. Kemudian atau hendak lazim atau disebut dengan ayil atau yu'ala ilal luzum itu baru bisa. Tapi kalau utangnya belum menetap seperti contoh-contoh kemarin Pak, bai'us salam, kemudian thaman fil khiyar, kemudian apa namanya al-mahr qabla dukhul, itu nggak bisa Pak. Tapi kalau sudah lazim dan sudah mendekati atau hendak lazim maka itu boleh. Makanya tadi bahwa Ibu Aminah harus benar-benar berhutang kepada Joni dengan hutang yang sah.
Syarat yang keempat, ittifaqu ma ay ad-dain alladhi fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jins. Nah, jadi syarat keempat penting Pak, ini yang terjadi permasalahan di masyarakat kita adalah cocoknya hutang. Ittifaqu ma, yang berada pada tanggungan muhil. Di sini disebutkan bahwa ittifaq ma ay ad-dain alladhi fi dhimmatil muhil. Jadi hutang yang berada pada tanggungan Joni dan si Ibu Aminah di dalam jenisnya itu harus sama Pak, harus cocok. Dalam jenisnya harus cocok, kemudian ukurannya, qadr harus cocok, kemudian nau macamnya harus cocok, kemudian al-hulul, hulul itu konten, harus kontan Pak. Jadi kontan itu cash, harus cocok, takjil, tempo atau utuh, dan pecahnya harus cocok. Sehah itu berarti utuh, kemudian taksir itu pecah, semua ini harus cocok. Antara hutangnya si Joni dengan Abdurrahman dan hutangnya si Ibu Aminah kepada Joni harus sama ini ya Pak, jenisnya, ukurannya, macam, kontan, tempo, utuh atau pecahnya. Iya. Next, lanjut Mas. Ya. Konsekuensinya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ada konsekuensinya Pak. Dari akad ini, maka dengan akad hiwalah tabarra'a biha al-hawalah dhimmatul muhil. Maka dengan akad hiwalah ini muhil sudah bebas Pak. Tabarra'a bi aqdil hiwalah dhimmatul muhil, ya, dhimmatul muhil kepada siapa? Anjainil muhtal, dari tanggungan hutang kepada muhtal. Jadi terbebasnya tanggungan hutang si Joni kepada si Abdurrahman. Jadi kalau sudah setuju mereka bertiga bertemu, berkumpul, tanda tangan di atas materai, ada saksi, ya sudah Pak, berarti si Joni tidak lagi membayarkan hutangnya kepada Abdurrahman. Kemudian yang kedua, wa yabra'u aidan al-muhal alaihi min dainil muhil. Kemudian muhal alaihi Joni juga bebas dari tanggungan hutang kepada si Ibu Aminah. Jadi si Joni juga terbebas tanggungan hutang kepada Ibu Aminah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sudah dibayarkan, ya. Jadi si muhal alaihi si muhal Ibu Aminah terbebas membayarkan hutang kepada si Joni. Kebalik tadi Pak, Ibu Aminah terbebas membayar tanggungan hutang kepada Joni. Kenapa? Karena hutangnya dibayarkan kepada si Abdurrahman. Kemudian wa yatahawwalul haq al-muhtal ila dhimmatil muhal alaihi. Hak milik si Abdurrahman berpindah menjadi tanggungan muhal alaihi. Artinya tahawwal, berpindah menjadi tanggungan Ibu Aminah. Jadi haknya si Abdurrahman Pak, ini Abdurrahman berpindah ke Ibu Aminah. Kenapa seperti itu? Karena yang akan membayarkan hutang, ya, akan membayarkan hutang Joni kepada Abdurrahman adalah Ibu Aminah. Kemudian disebutkan lagi hatta law ta'addara akhdhu minal muhal alaihi bil falasin, sehingga seandainya sulit mengambilnya, ta'addara akhdhu dari muhal dari Ibu Aminah Pak. Ta'addara akhdhu itu artinya terjadi halangan, kok nggak bisa diambil utangnya, kok nggak segera dibayar, kok kenapa terlambat, dengan sebab bangkrut, muflis, bil falas, au jahdin liddain wa nahwihi, atau memungkiri hutang. Wah, saya nggak punya hutang sama kamu. Wah, ini dia repot Pak ini. Jadi Ibu Aminah tiba-tiba tidak amanah. Ibu Aminah tidak amanah. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau membayarkan hutang kepada si Abdurrahman. Maka muhtal tidak boleh menagih kepada muhil. Lah, repot Pak. Jadi si Abdurrahman tidak boleh menagih hutangnya kepada si Joni kalau sudah tanda tangan sepakat di atas materai, ada saksi. Masya Allah. Ini dia Pak, repot. Jadi kalau sebelum akad ini benar-benar harus teliti ini Pak. Kemudian disebutkan lagi lam yarji alal muhil walau kana al muhal alaihi muflisan indal hawala wa jahilahul muhtal fala rujuk lahu aidan alal muhil. Seandainya muhal alaihi, seandainya Ibu Aminah dalam keadaan bangkrut tadi Pak, serta terjadi akad hawalah dan muhtal tidak mengetahuinya, artinya si Abdurrahman tidak tahu. Jadi kalau si Joni memindahkan pembayaran hutang kepada Ibu Aminah dan si Abdurrahman tidak mengetahuinya Pak, maka dia juga tidak diperkenankan menagih kepada muhil. Maka si Abdurrahman juga tidak boleh menagih hutangnya kepada si Joni. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini konsekuensi
Artinya dengan akad tadi yang dilakukan tadi memiliki resiko yang resikonya ternyata tidak ringan, Pak. Iya, kalau misalkan utangnya itu nominal kecil, Pak ya, itu masih bisa ditangani. Tapi kalau utangnya besar ratusan juta dan ada kesepakatan, nah itu repot, Pak. Maka harus ada bab sebelumnya rekonsiliasi, harus ada suluh, Pak. Ini harus ada perdamaian. Gimana nih cara damainya biar supaya tidak terjadi masalah atau khusumah atau sengketa di antara mereka bertiga. Cukup gitu, Pak ya. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.